Kejaksaan Negeri atau Kejari Luwu, Sulawesi Selatan resmi menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT tahun 2020. Pengumuman ini disampaikan setelah tim penyidik tindak pidana khusus Kejari Luwu menyelesaikan gelar perkara. Ketiga tersangka berinisial AL, pegawai kontrak Kemensos sekaligus koordinator daerah Luwu, serta ML dan CR selaku supplier BPNT. Saat ditemui tribuntimur.com, ketiganya hanya bisa tertunduk saat digiring pihak Kejari Luwu ke ruang konferensi pers. AL, ML, dan CR telah mengenakan rompi tahanan berwarna pink saat keluar dari salah satu ruang kejaksaan. Total kerugian negara akibat tindak pidana ini mencapai Rp2.240.542.000 yang bersumber dari APBN. Kepala Seksi Intelijen Kejari Luwu, Andi Ardiaman, membenarkan penetapan tersangka dilakukan setelah melewati proses penyelidikan sejak 2023 dan dinaikkan ke tahap penyidikan pada 2024. Andi Ardiaman menyebut tim penyidik berkesimpulan telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dalam pelaksanaan penyaluran BNPT tahun 2020. Kejari Luwu menjerat para tersangka dengan pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Junto, pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Junto, pasal 55 ayat 1 KUH Pidana. Sebagai tindak lanjut, sambung Andi Ardiman, ketiga tersangka langsung ditahan dan dijebloskan ke lembaga pemasyarakatan kelas 2A Palopo untuk 20 hari ke depan. Dan bersumber dari APBN, itu PPK-nya langsung dari pusat. Jadi dinas sosial ini dalam hal ini dia hanya mengetahui tentang program dari pemerintah pusat itu. Berarti seluruhnya sama koordinasi Korda ya? Korda sedang pendamping. Dari pihak dinas sosial juga sudah dilakukan pemeriksaan secara tuntas. Pidana khusus mewakili Kepala Kejaksaan Negeri Luwu. Hari ini kita menetapkan dan akan melakukan penahanan tersangka terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyaluran bantuan pangan non tunai BPNT Kabupaten Luwu tahun anggaran 2020. Jadi hari ini Jumat tanggal 5 Desember 2005, tim penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Luwu telah menetapkan 3 orang tersangka dalam perkara BPNT tahun 2020. Perkara ini penyidikannya itu dari tahun 2023. Dilakukan penyidikan oleh bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Luwu terkait dengan bantuan pangan non tunai itu berdasarkan surat perintah penyidikan nomor print 1044 garing P.4.35 garing FD garing 1 garing 10 2023 tanggal 17 Oktober 2003. Dari hasil penyidikan telah ditemukan tindak pidana sehingga tim melakukan ekspos dan sepakat untuk ditingkatkan ke penyidikan pada tahun 2024. Sebagai APH tentunya memiliki kewajiban untuk menuntaskan perkara-perkara yang sudah ditingkatkan penyidikan untuk segera dilakukan pendalaman, penyidikan, dan berdasarkan 2 alat bukti hari ini dan berdasarkan hasil gelar perkara oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Luwu, hari ini kita menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial AL, ML, dan CR. AL ini selaku pegawai kontrak Kemensos, koordinator daerah berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP garis data 2986 garing P.4 garing 35 garing FD garing 12 2025 tanggal 5 Desember 2025. Jadi penetapan tersangkanya tanggal 2025. Kemudian yang kedua, tersangka inisial ML selaku supplier BPNT berdasarkan surat penetapan tersangka nomor TAP garis datar 2988 garing P.4.35.4 garing FD.2 garing 12 2025 tanggal 5 Desember 2025. Kemudian tersangka yang ketiga berinisial CR selaku supplier juga BPNT. Apapun CS? CR
CR berdasarkan surat penetapan tersangka nomor Pramugari data 2987 garing P.4.35.4 garing FD.2 garing 12 garing 2025 tanggal 5 Desember 2025. Berdasarkan hasil gelar perkara oleh tim terkait berapa terkait kerugian negara di masing-masing supplier itu kita sampaikan bahwa karena modusnya ini adalah dari koordinator daerah yang istilahnya memiliki kewenangan di sini selaku koordinator daerah di dalam bisnis, makanya 2,2 miliar tersebut kita akan rencana sangkakan atau dakwakan kepada yang bersangkutan. Nanti apakah usaha hakim ke depan kita bagaimana, tapi konteksnya dakwaan kita adalah terhadap Korda yang dalam konteks ini Junto 55 bersama-sama dengan supplier, antara supplier dengan inisial ML dan supplier dengan inisial CR. Konteksnya kita akan dakwaan kepada koordinator daerah yang memiliki negara-negara yang memiliki kewenangan dalam konteks penyaluran. Kok gak ditahu terkait konteks apakah ada peranan-peranan para TKSK atau warung. Dalam hal ini warung sebanyak 200 warung di Kabupaten Luwu memang menerima nilai 6.000 dari kerugian negara tersebut sebagai sharing profit atau pembagian keuntungan atau kesepakatan antara supplier dengan warung yang dikoordinasikan oleh Korda. Korda dalam hal ini selaku perwakilan dari Kementerian Sosial yang berinisial AL ini dalam juknis tidak boleh merangkap sebagai supplier, tapi yang terjadi justru berkoordinasi dengan supplier, menguntungkan supplier dengan juga mendapat aliran dana sebesar 148 juta, sehingga membantu supplier untuk mengarahkan seluruh warung agar mengambil sembako atau kebutuhan pokok yang harus diterima oleh KPM sebagai penerima manfaat, yang seharusnya para KPM boleh memilih sembako jenis apapun sesuai dengan kebutuhan dapur. Tapi yang terjadi karena suppliernya tunggal dan dipaketkan sehingga tidak ada pilihan lain, para KPM di lapangan ketika menggesek kartu, mereka mau tidak mau harus mendapatkan paket yang sudah disiapkan dan dikondisikan. Oleh karena itu, dalam hal ini warung yang seharusnya berfungsi sejatinya sebagai warung dikondisikan menjadi sebuah tempat penyaluran atau penitipan. Jadi warung yang seharusnya berfungsi sebagai warung karena dapat kesepakatan nilai 6.000 tadi, yang seharusnya berfungsi sebagai warung hanya dijadikan sebagai tempat penitipan barang untuk disalurkan, sehingga para KPM menggesek dan bebas, bukan bebas, para KPM menggesek dan tidak memiliki kebebasan untuk memilih sembako sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa warung tidak berfungsi sebagai warung, hanya sebagai tempat penitipan dengan kesepakatan akan dikasih 6.000 oleh supplier. Itu yang terjadi. Jadi konteks masalah para warung 200, kami di sini menilai bahwa witten and willen, pengetahuan dan keinginannya, mens rea-nya tidak ada terjadi pada mereka. Ini murni keinginan dari Korda, keinginan dari para supplier. Mereka mendikte sehingga warung itu tidak berfungsi sebagai warung. Jadi seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.